Dek, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan udah menjagakan Puka Samado dan membangunkan Puka Samado. Sekarang Puka Samado mau bersiap-siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-temannya aku Amado. Ini kakakku, kakak Puka. Sekarang kita mau siap-siap dulu ya. Ikuti kami terus. Aku sama kakakku udah mandi loh, udah pakai baju rapi. Sekarang kami mau makan dulu ya, supaya semangat dan kuat untuk beribadah. Teman-teman jangan lupa sarapan juga ya. Sekarang kami mau sarapan dulu ya, supaya kuat dan semangat mau ibadah kepada Tuhan. Teman-teman juga jangan lupa sarapan dulu ya. Teman-teman, ayo kita ibadah. Oh iya, jangan lupa siapkan amplop persembahan dan juga Alkitab. Selamat beribadah ya teman-teman. Adik-adik. Hai adik-adik. Selamat pagi. Hai adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Dan terus semangat beribadah kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati penuh syukur. Mari kita naikkan pujian, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya
Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. 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 Adik-adik, kita kan ibadahnya masih online, ya kan Om Tante? Adik-adik beribadah dari rumah ada nggak sih yang pas lagi ibadah melakukan apa yang dilakukan oleh Raina dalam role play ini? Yuk kita sama-sama lihat role play berikut ini. Stay tune adik-adik. Wah, kok ada bakso biskuit? Kita kan mau ibadah. Hehehe, gini kan, adek kan tadi belum sempat sarapan, jadi adek bawa susu dan biskuit deh. Wah, nggak boleh begitu dek. Kakak kan sudah ingatin adek untuk bangun tepat waktu. Tapi adek bangunnya terlambat, jadi nggak sempat sarapan deh. Sekarang sudah mau ibadah, adek masih sarapan. Itu namanya nggak sungguh-sungguh mau ibadah dek. Oh gitu ya kak. Kalau gitu adek nggak jadi makan biskuit dan susunya deh. Nanti aja setelah ibadah. Oke deh, tetap semangat ya dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, Reina mau dengar firman Tuhan sambil ngemil. Wah, dia mau makan snacknya ya. Adik-adik di rumah ada nggak ya seperti Reina gitu? Sudah merencanakan untuk ngemil pas ibadah, pas cerita ya? Iya, boleh nggak sih bersikap seperti itu? Nggak boleh ya, tentu tidak boleh kita bersifat seperti itu. Kita datang beribadah kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengucap syukur atas cinta Tuhan kepada kita semua. Kalau ada di antara adik-adik yang beribadahnya masih kurang sungguh-sungguh ya, masih merencanakan untuk ngemil atau nggak mandi, aduh, ayo kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh teman kita Aviela dari kelas AKB. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa pengakuan dosa. Ya Bapa, kami yang Maha Kudus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud mohon ampun kepadamu ya Bapa, akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami meminta maaf apabila perbuatan-perbuatan kami menyakiti hati Bapa. Ampunilah ya Bapa dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman, orang tua, kakak adik, dan orang-orang terdekat kami. Kami juga meminta maaf apabila seringkali kami iri hati, kami dendam, kami benci kepada orang lain. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbarui kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah dosa-dosa tersebut tidak lagi kami ulangi. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami bawa dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Aviela yang sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita ya. Kita mau selalu ingat betapa besar cinta Tuhan Yesus buat kita. Sehingga kita boleh terus memuliakan Tuhan. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku
Om Julius, Ya, Tante. coba tebak kenapa hari ini kita pakai kostum kayak gini? Kayaknya Fashion of the Week ya Tante. Belum tepat Om Julius. Oh, ya? Tante Becky bisa tebak? Apa ya? Kasih clue-nya dong Tante Ana. Oh, boleh. Coba lihat di sekeliling kita, Tante. Apa ini ya? Kita lagi ada di mana nih? Kayaknya kita ini lagi ada di Bait Allah. Betul, Tante Becky. Kita sekarang lagi ada di Bait Allah. Nah, kostum kita ini nih menyesuaikan di mana kita berada sekarang. Adik-adik mau tahu nggak kenapa Tante dan Om pakai baju seperti ini dan kasih lihat ruangan Bait Allah? Hari ini kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan tentang Bait Allah. Dan bagaimana sikap kita kalau kita sedang berada di tempat ibadah dan ketika sedang beribadah. Ayo adik-adik, kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, sekali lagi. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Adik-adik, sudah siap untuk sama-sama belajar firman Tuhan? Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu rindu untuk belajar, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mau menerimanya juga dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong ajar kami Tuhan, agar kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, menjadi anak yang taat dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Mari sama-sama kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyucikan Bait Allah. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.
Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan. Peristiwa Tuhan Yesus menyucikan bait Allah terjadi di Yerusalem. Setelah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan dielulukan oleh banyak orang, Tuhan bersama dengan para muridnya kemudian masuk ke bait Allah. Karena saat itu menjelang Paskah, banyak orang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah di bait Allah. Sesampainya di bait Allah, alangkah terkejutnya Tuhan Yesus ketika melihat banyak sekali orang berdagang di bait Allah. Di halaman pelataran bait Allah, banyak orang berjual beli, banyak penjual yang menjual binatang-binatang yang akan digunakan sebagai persembahan, korban persembahan di bait Allah. Seperti sapi, lembu, kemudian ada domba dan juga burung merpati. Serta banyak barang dagangan yang lainnya lagi. Dan di sana juga banyak para penukar uang adik-adik. Karena banyak orang-orang dari luar Yerusalem yang mata uangnya tidak sama, mereka kemudian harus menukarkan uangnya supaya bisa digunakan untuk persembahan. Wah, bait Allah yang seharusnya menjadi tempat untuk beribadah, sekarang menjadi pasar. Bisa dibayangkan suasananya seperti apa? Iya, pasti ribut, rame, banyak penjual yang menawarkan barang dagangannya. Banyak pembeli yang menawar ataupun juga suara binatang-binatang ya yang ada di sana. Selain ribut juga pasti kotor. Banyak binatang, pasti ada kotorannya ya adik-adik ya. Dan juga pastinya bau. Banyak sampah atau kotoran binatang ataupun sampah yang lainnya. Bikin kotor dan bau. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana orang bisa beribadah kalau suasananya seperti itu? Dan melihat itu adik-adik, Tuhan Yesus kemudian mengusir semua orang yang berdagang di sana. Di kitab Injil Markus, tadi juga adik-adik saksikan, dijelaskan lagi Tuhan Yesus bahkan membalik meja-meja para penukar uang. Juga bangku-bangku pedagang merpati. Tuhan Yesus juga melarang orang-orang membawa barang dagangan atau berjualan lagi di halaman bait Allah. Mengapa ya Tuhan Yesus melakukan itu? Adik-adik, Tuhan Yesus melakukannya karena Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang banyak itu adalah perbuatan yang salah. Di mana letak kesalahannya? Ini yang pertama adik-adik. Mereka menggunakan bait Allah sebagai tempat untuk berdagang. Itu artinya mereka tidak menghormati atau menghargai bait Allah, rumahnya Tuhan. Bait Allah dibangun dengan tujuan untuk dikhususkan ya sebagai tempat yang kudus, tempat kehadiran Allah. Di mana orang-orang harusnya beribadah kepada Tuhan Allah. Orang memuji, menyembah Dia, berdoa kepada Allah dan bukan sebagai tempat untuk berdagang. Selain itu adik-adik, Tuhan Yesus yang kedua tahu bahwa orang-orang yang berdagang di sana datang ke bait Allah dengan tujuan yang salah. Mereka, para pedagang itu menjual barang dagangan atau binatang-binatang dengan harga yang sangat mahal. Mereka menjual dengan harga di atas harga yang seharusnya. Itu karena mereka mau mencari keuntungan untuk diri sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata nih adik-adik di ayat yang ke-46. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, Tuhan Yesus menegur dengan sangat keras perbuatan orang-orang yang salah. Kemudian Tuhan Yesus menyucikan bait Allah karena Dia ingin
Bait Allah seharusnya digunakan dengan benar sebagai tempat beribadah. Tadi Tuhan katakan, rumahku adalah rumah doa. Dan Tuhan Yesus juga ingin orang-orang datang kepadanya dengan hati yang benar. Bukan tadi dikatakan sebagai sarang penyamun, kok Tuhan sampai bilang kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang itu tempat, penyamun itu artinya perampok, pencuri atau pemeras. Karena Tuhan tidak mau orang datang ke bait Allah dengan tujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Bukan yang mereka datang untuk dengan hati yang rindu, datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, apa ya yang bisa kita pelajari sebagai anak-anak Allah? Tuhan Yesus mau kita menjaga dan menghormati bait Allah atau gereja, rumah Tuhan, sebagai tempat kita untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Kita menjaga bait Allah atau gereja? Ya, kita mau salah satunya menjaga kebersihan gereja, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada sampah juga kita bisa sebisa mungkin membantu untuk membersihkannya. Atau misalnya adik-adik, kita juga mau menghargai orang lain yang sedang beribadah dengan menjaga ketenangan, tidak ribut, tidak berisik saat orang ada beribadah. Tante, tapi kan kita sekarang masih online ibadahnya. Kita nggak bisa ke gereja, kita ibadahnya di rumah. Gimana adik-adik? Ya, meskipun kita beribadah di rumah, kita percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan juga hadir. Artinya, kita juga mau mempersiapkan tempat ibadah kita di rumah dengan baik. Sebelum mulai ibadah, kita bisa bersihkan, rapikan dulu. Itu artinya kita mempersiapkan ibadah, tempat ibadah yang akan kita gunakan datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yang kedua, kita juga mau datang beribadah kepada Tuhan dengan hati atau sikap hati yang benar. Yaitu dengan sungguh-sungguh rindu datang kepada Tuhan. Nggak perlu dipaksa atau diingetin terus sama mama papa. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri kita sebelum kita mulai ibadah. Dengan cara apa? Mandi dulu. Siapa di sini yang kalau ibadah lupa atau nggak pernah mandi dulu? Ya, kita mau mulai sekarang nih ya, mempersiapkan diri dengan baik. Kita mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, yang pantas untuk beribadah. Kemudian kita juga usahakan sarapan dulu ya, supaya nanti pada saat ibadah kita nggak lagi makan atau minum ya, atau sambil ngemil. Kemudian kita juga nggak main HP ya saat beribadah, atau mungkin ngobrol sendiri ya. Pernah nggak pada saat sekolah minggu atau beribadah, samping kita ngobrol, pasti kan mengganggu ya adik-adik. Atau melakukan aktivitas yang lain. Artinya kita nggak sungguh-sungguh saat beribadah. Nah, selain itu, kita juga mau belajar mengikuti ibadah dengan dari awal sampai selesai dengan sungguh-sungguh. Ikut berdoa, ikut bernyanyi, keluar suaranya, dan juga ikut baca Alkitab. Semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik mau menjaga tempat ibadah ya, dan memiliki sikap hati yang benar saat kita beribadah datang kepada Tuhan? Pasti mau ya. Nah, supaya kita ingat untuk selalu menghargai rumah Tuhan dan sungguh-sungguh memiliki hati yang benar untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita baca ayat hafalan kita dari Lukas 19 ayat 46a. Rumahku adalah rumah doa. Pendek ya, adik-adik pasti ingat. Oke, mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu mau belajar untuk menghargai, menjaga rumah Tuhan, bait Allah ataupun gereja tempat kami beribadah.
kami juga mau dengan sungguh-sungguh beribadah datang kepada Tuhan dengan hati yang benar. Karena kami rindu untuk memuji, memuliakan, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, pimpin kami supaya dapat beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tante Licia, Ya, Om Jul. jadi malu nih Tante. Soalnya kalau lagi ibadah, aku suka sambil minum kopi. Wah, mulai sekarang Om Jul, jangan seperti itu lagi ya. Kita harus bersikap hormat dan sungguh-sungguh ketika beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah juga ya, kita mau sungguh-sungguh ketika beribadah. Tidak ada yang sambil ngemil, apalagi sambil main HP. Iya, kita mau menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan dengan cara bersungguh-sungguh ketika sedang beribadah. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Love I Love. Adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Karena Tante Licia berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan itu selalu melimpah ya buat kita. Adik-adik, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Nanti setelah selesai ibadah, adik-adik boleh kasih amplop ini ke mama papa, supaya mama papa transfer ke rekening gereja. Yuk kita berikan persembahan dan kita menyanyikan lagu A Gift to You. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, I Lord, give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Everything I have. Everything I have, everything I have, all you have given me, all you have given me, I give it to you, I Lord, give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Gabriel dari kelas AKB. Mari kita berdoa. Teman-teman, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur. Berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Gabriel sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, buat adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah, baik doa memimpin doa pengakuan dosa atau doa persembahan, bisa menghubungi Om, Tante, pelayan anak di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan. Adik-adik tetap semangat ya, kalau nanti merekam doanya harus berulang-ulang, karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang Tante Ana mau kasih tahu aktivitas kita hari ini. Kelas AK dan AT sama aktivitasnya. Adik-adik ceritakan pengalaman adik-adik beribadah secara online. Apa saja yang adik-adik lakukan dari sebelum ibadah sampai selesai ibadah. Boleh ditulis atau boleh juga direkam video. Durasinya 1 menit aja ya kalau rekam video. Nanti hasil aktivitasnya adik-adik kirim ke tante atau om pelayan anak di kelas adik-adik. Minggu depan kita lihat sama-sama aktivitasnya adik-adik setelah ibadah. Semangat adik-adik, berikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, Tante dan Om mau kasih pesan-pesan buat adik-adik. Adik-adik tetap jaga prokes ya. Saat adik-adik pergi keluar rumah, selalu pakai masker dan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer. Apalagi ya Tante Becky? Jaga kebersihan dong dan kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang pastinya harus bersih makanannya. Apalagi ya Om Julius? Ya Tante, jangan lupa minum susu dan vitamin supaya tubuh kita selalu sehat dan tidak mudah kena virus. Satu lagi nih, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus ya, supaya Tuhan selalu menjagai kita semua. Baca renungan starnya setiap hari, atau bisa juga dengan mendengar renungan dari podcast Shema. Adik-adik, sebelum kita berdoa, ada lagi satu pengumuman buat adik-adik. Apa Tante Lisya? Adik-adik akan naik kelas. Yeay! Kapan Tante, kapan? Minggu tanggal 28 Agustus. Tinggal berapa minggu lagi. Adik-adik sudah ada di kelas yang baru. Wah, sudah lebih besar lagi adik-adik ya. Wah, biar tambah semangat ya sekolah Betul. minggunya ya. Ya, sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pagi ini. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama walaupun masih terpisah secara jarak, tapi kami boleh beribadah, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar hari ini untuk sungguh-sungguh dalam beribadah, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kami boleh tetap semangat, walaupun masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap semangat, tetap serius dalam mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Dan setelah ibadah juga kami tetap semangat untuk mengerjakan aktivitas. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesehatan, untuk orang tua, untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Minggu depan kami mohon Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami boleh kembali beribadah. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tante Ana, ngopi yuk. Kan kita udah selesai ibadah. Boleh dong kita ngopi dan ngemil-ngemil, iya nggak ya? Ayo Tante Lisya. Aku ikut dong. Ayo, let's go. Oke, kita Oke.